Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniaun Azaria, absen 22 dari kelas 2D. Di video ini saya akan melakukan transaksi pembelian menggunakan aplikasi Accurate. Yang pertama, di tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Jadi ini ada di fitur persediaan, lalu pilih yang permintaan barang. Kemudian isikan tanggalnya, yaitu tanggal 2 Januari 2023. Lalu masukkan barangnya. Yang pertama ada pantofel, dengan kuantitas 10 dan tanggal diminta 3 Januari 2023. Kemudian barang kedua yaitu jeans dengan kuantitas 20 dan tanggal diminta 3 Januari 2023. Dan barang yang ketiga yaitu kemeja dengan kuantitas 10 dan tanggal diminta 3 Januari 2023. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka bisa kita simpan. Selanjutnya, di tanggal 3 Januari 2023, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Pasifik Indonesia dan PT Benang Rajut. Jadi kita ke fitur pembelian, lalu pilih pesanan pembelian. Di sini tulis nama pemasoknya yang pertama, yaitu Pasifik Indonesia. Kemudian tanggalnya tanggal 3 Januari 2023. Dan di sini kita menggunakan fitur ambil, lalu pilih yang permintaan karena di tanggal sebelumnya itu kita sudah mengajukan permintaan. Lalu di sini tinggal cari saja dan nama barangnya sudah kelihatan semua. Tapi di sini kita hanya pilih yang jeans. Kemudian lanjut. Lalu masukkan harga barangnya yaitu 95.000. Kemudian lanjut dan isikan informasi lainnya. Isikan alamatnya dan tanggalnya diharapkan diterima tanggal 4 Januari 2023. Jika sudah sesuai, bisa disimpan. Lalu masukkan lagi nama pemasoknya, yaitu PT Benang Rajut. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2023. Lalu menggunakan fitur ambil dan pilih yang permintaan. Di sini kita memilih dua barang tersebut, lalu kemudian lanjut dan isikan harga barangnya dulu. Untuk pantofel harganya 77.000 dan yang kemeja 88.000. Kemudian isikan informasi lainnya seperti alamat dan tanggal pengirimannya. Diharapkan barang dapat diterima tanggal 4 Januari 2023. Jika sudah, kita simpan.
Kemudian di daftar ini sudah terlihat ada 2 purchase order-nya. Berarti yang transaksi tadi itu sudah tersimpan. Ini tadi ada kesalahan tanggal, jadi bisa diedit dan kemudian disimpan lagi. Lalu pada tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari Pacific Indonesia. Jadi kita ke fitur pembelian dan pilih penerimaan barang. Di sini kita terima barang dari Pacific Indonesia. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2023 dan nomor terimanya itu 9095. Kemudian kita memakai fitur ambil dan pilih pesanan karena sebelumnya kita sudah pesan barang tersebut. Dan di sini barangnya sudah tersedia kan. Kemudian di sini gudangnya diganti menjadi store. Dan isi informasi lainnya yaitu pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah sesuai semua, kita simpan. Kemudian, transaksi tanggal 5 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Benang Rajut. Jadi, kita menggunakan fitur pembelian dan pilih faktur pembelian. Pemasoknya adalah PT Benang Rajut, kemudian tanggalnya tanggal 5 Januari 2023. Di sini juga kita menggunakan fitur ambil dari pesanan. Ini kita memilih barang dua-duanya. Kemudian isi informasi lainnya, nomor faktur pembeliannya diisi, dan juga pengirimannya dilakukan menggunakan mobil box. Kemudian di sini barangnya dimasukkan ke gudang bagian store, jadi kita harus ganti gudangnya. Jika sudah, kita simpan. Kemudian transaksi tanggal 6 Januari, perusahaan melunasi hutang. Jadi kita ke fitur pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Di sini kita melakukan pembayaran ke PT Benang Rajut. Di sini melakukan pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Dan untuk tanggalnya tanggal 6 Januari 2023. Kemudian kita menggunakan fitur ambil dengan nomor faktur 7728. Untuk nilai pembayarannya ini dibayar full. Lalu isi informasi lainnya, metode bayarnya menggunakan cek. Dan nomor ceknya diisi. Dan tanggal ceknya tanggal 12 bulan 2 2023.
jika sudah disimpan. Kemudian transaksi tanggal 8 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Pasifik Indonesia. Jadi kita ke fitur pembelian dan pilih faktur pembelian. Di sini nama pemasoknya Pasifik Indonesia, tanggalnya tanggal 8 Januari 2023. Lalu di sini menggunakan fitur ambil dan pilih yang penerimaan. Di sini nama barangnya sudah sesuai, lalu lanjut. Kemudian di informasi lainnya diisi nomor faktur, lalu barang dikirim menggunakan jasa angkut Armada Express. Karena kita belum mempunyai jasa angkut tersebut, maka kita membuat dulu dengan cara ke fitur pembelian, terus pilih yang pemasok. Lalu tulis Armada Express, kemudian langsung disimpan. Lalu untuk biaya angkut tersebut, perusahaan membuat asumsi bahwa biaya angkut tersebut sebesar 500.000. Jadi kita ke menu biaya lain-lain dan pilih biaya angkut. Kemudian untuk tagihan ke pemasoknya, kita pilih Armada Express dengan jumlah 500.000. Kemudian jika sudah, kita simpan. Lalu transaksi tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan. Jadi kita ke fitur pembelian dan pilih faktur pembelian. Di sini menerima tagihan dari Armada Express. Tanggalnya tanggal 9 Januari 2023. Kemudian di sini kita ambil dari biaya pembelian. Di sini sudah muncul beban biaya angkut pembelian. Kemudian ke menu biaya lain-lain. Dan jumlahnya kita isi dengan 475.000. Kemudian nomor fakturnya juga diisi. Kemudian jika sudah, bisa disimpan. Di sini kita bisa lihat di daftar bahwa biaya angkut pembelian sudah tersimpan dengan nominal 475.000. Dan jurnalnya terdapat selisih 25.000. Selanjutnya transaksi tanggal 10 melakukan deposit.
Kita ke fitur pembelian, lalu pilih uang muka pembelian. Lalu untuk pemasoknya kepada PT Sarimas dan tanggalnya tanggal 10 Januari 2023. Untuk uang mukanya sebesar 7.500.000. Dan ini kena pajaknya dicentang. Kemudian di informasi lainnya, nomor fakturnya ditulis dan dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Jadi kita langsung proses ke pembayaran. Ini ada error karena PPN-nya belum diisi. Lalu untuk tanggalnya tanggal 10 Januari 2023. Kemudian kita langsung ke proses pembayaran. Kita menggunakan Bank Mandiri. Lalu nilai pembayarannya 7.500.000 dan tanggalnya tanggal 10 Januari 2023. Untuk metode bayarnya menggunakan transfer. Jika sudah, bisa kita simpan. Lalu selanjutnya kita mau cek berapa sisa uang di Bank Mandiri. Caranya yaitu ke fitur kas dan bank, lalu pilih histori bank. Kemudian kita cari yang Bank Mandiri mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 12 Januari 2023. Jadi di sini saldonya ada 391.256.000. Dan sudah sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya transaksi tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian. Jadi kita ke pembelian, lalu pilih yang pesanan pembelian. Pembelian ke PT Sarimas tanggal 11 Januari 2023. Lalu nama barangnya hijab dengan kuantitas 240 dan harga 50.000. Lalu untuk informasi lainnya kita bisa isi alamatnya, kemudian jika sudah sesuai semua bisa disimpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan. Jadi kita ke fitur pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Nama pemasoknya ini PT Sarimas dengan tanggal 12 Januari 2023. Di sini kita bisa ambil dari pesanan. Di sini barangnya sudah sesuai, kemudian lanjut, lalu barang dimasukkan ke gudang store. Jadi untuk gudangnya diedit dulu, kemudian lanjut. Lalu untuk informasi lainnya tulis nomor fakturnya. Kemudian atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi kita ke menu uang muka.
lalu ambil dari uang muka, dan di situ sudah ada dengan nominal 7.500.000. Jadi jika sudah, kita bisa simpan. Oh ya, untuk tanggal pengirimannya tanggal 12 Januari 2023. Lalu disimpan. Setelah disimpan ini, kita bisa lihat di daftar. Lalu di bagian informasi faktur bahwa tagihan ini tuh sudah dibayar menggunakan uang muka sebesar 7.500.000 dan sisanya masih menjadi utang. Lalu transaksi selanjutnya, perusahaan meretur satu hijab. Jadi kita ke retur pembelian, terus pemasoknya dari PT Sarimas tanggal 12 Januari 2023 dan retur dari faktur. Di sini dengan nomor faktur 906. Kemudian ambil dan itu dicentang lalu lanjut. Dan ini diedit dulu untuk kuantitasnya hanya 1. Dan kemudian lanjut lagi, terus untuk informasi lainnya di soal tidak ada, jadi tidak usah diisi apa-apa. Lalu kemudian bisa disimpan. Lalu di sini berapakah nilai hutang usaha? Kita bisa lihat di buku besar dan history account. Di bagian hutang usaha tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 12 Januari 2023. Di sini nominalnya 37.980.000.